Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran matematika online. Ketemu lagi ya dalam video pembelajaran kita di sini. Nah, apa kabar nih semuanya? Semoga yang nonton video ini dalam keadaan yang sehat dan masih tetap semangat belajar online-nya. Nah, langsung aja kita belajar. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang diskon, bruto, neto, dan tara. Selain itu, kita juga akan mempelajari beberapa contoh soal yang berkaitan dengan diskon, bruto, neto, dan tara ini. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang diskon. Pasti pada kenal semua ya, pada tahu yang namanya diskon itu apa. Dan diskon ini biasanya kita dapat temui di mall-mall atau sekarang ada di tempat seperti Indomaret. Itu ada diskon. Nah, diskon itu adalah potongan harga yang diberikan pedagang kepada pembeli. Diskon ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persen dan penggunaan nama diskon ada lagi yaitu rabat. Jadi ada beberapa nama, bisa kita sebut diskon, bisa kita sebut potongan harga, dan bisa kita sebut rabat. Nah, untuk contohnya di sini ada contoh pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Kita perhatikan untuk contoh pertama dan contoh kedua ini hanya terdiri dari satu diskon. Dan untuk contoh yang ketiga dan yang keempat itu terdiri dari dua diskon, yaitu 50% ditambah 20%. Akan kita bahas. Untuk diskon yang dituliskan hanya dari satu angka saja, yaitu 10% atau 50%. Nah, ini yang akan kita cari dulu adalah berapa besar potongan harganya. Kemudian kalau sudah, kita akan mencari harga setelah diskon. Misal, saya membeli sebuah baju yang harganya 200.000 karena mendapat diskon 50% atau potongannya setengah harga, maka harga yang harus saya bayar adalah 100.000 jika mendapat potongan sebesar 50%. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, di sini ada diskon 50% ditambah 20%. Walaupun tulisannya kecil ataupun sama-sama besar, itu maknanya sama. Jadi diskon yang pakai tulisan seperti ini bukan ditambah menjadi 70%, bukan, tetapi ada dua kali pengerjaan. Yang pertama adalah kita cari dulu harga yang didiskon 50%. Kalau sudah, kita cari lagi diskon yang dapat potongan 20% dari harga yang kedua tadi. Untuk lebih mudahnya, saya beri contoh, saya beli baju yang harganya 200.000 tadi. Kemudian, potongan pertamanya adalah 50% atau setengah harga, sehingga harga bajunya turun menjadi 100.000. Kemudian dari 100.000 itu kita potong lagi 20%-nya. 20% dari 100.000 adalah 20.000, yaitu potongannya 20.000, sehingga dari 100.000 dipotong 20.000, maka baju yang harus saya bayar adalah 80.000. Jadi ada dua kali pemotongan harga. Itulah bedanya kalau diskonnya hanya terdiri dari satu kali pemotongan dan yang terdiri dari dua kali pemotongan. Nah, untuk menentukan diskon ada beberapa rumus yang kita gunakan. Jadi, untuk mencari potongan harga ada rumus yang di bagian pertama. Kemudian kalau kita mencari persentase diskon ada di bagian yang kedua. Dan rumus yang ketiga adalah mencari harga yang harus kita bayar setelah diskon. Nanti akan kita gunakan dalam contoh soal.
Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bruto, neto, dan tara. Nah, ini untuk bruto, neto, dan tara mungkin asing namanya kita dengar untuk bruto dan tara, tetapi neto itu sering kita temukan di kemasan-kemasan yang kita beli. Bisa berupa jajan atau snack ataupun air minum atau air mineral. Nah, langsung saja, bruto. Bruto itu apa? Nah, bruto adalah berat barang ditambah dengan berat bungkusnya. Jadi isi dan bungkusnya. Kemudian neto adalah berat bersih barang atau isi atau berat dari isinya saja. Kemudian tara itu adalah berat bungkus barang. Untuk lebih mudahnya, di sini ada contoh. Ini anggap saja snack yang isinya rasa keju yang bulat-bulat itu. Kemudian ini isi snacknya atau nanti kita sebut neto. Kemudian ini ada bungkusnya saja atau nanti kita sebut dengan tara. Kemudian isinya kita masukkan ke dalam bungkusnya. Nah, di sini ada gambarnya masih sama, cuma dalam bentuk lebih besar karena sudah diisi dengan snacknya tadi. Nah, ini adalah isi beserta bungkusnya atau nanti kita sebut dengan bruto. Nah, ini adalah gambaran dari bruto, neto, dan tara. Untuk rumusnya mudah. Untuk mencari bruto, maka neto kita tambahkan dengan tara. Isi kita tambahkan dengan bungkusnya. Untuk mencari isi bersihnya, maka bruto kita kurangkan dengan taranya atau bungkusnya. Untuk mencari tara atau bungkusnya, maka bruto kita kurangkan dengan neto. Ini ada rumus untuk mencari persentase neto dan persentase tara. Nah, rumus-rumus ini nanti juga akan kita terapkan dalam contoh soal. Penjelasan untuk diskon, bruto, neto, dan tara sudah. Nah, pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas contoh soal dari materi yang sudah kita bahas tadi. Untuk soal yang pertama, dalam rangka ulang tahun toko murah, semua barang diberi diskon 20%. Rika membeli sebuah tas yang harganya Rp150.000 dan sebuah baju yang harganya Rp100.000. Tentukan harga yang harus Rika bayar. Untuk soal cerita, harus kita garis bawahi dulu apa saja yang diketahui. Di sini yang kita ketahui adalah diskon 20%, tas yang harganya Rp150.000 dan baju yang harganya Rp100.000. Yang ditanya adalah harga yang dibayar setelah diskon. Untuk soal ini semuanya diberi diskon 20%. Ada beberapa cara pengerjaan. Yang pertama, kita cari harga tas dengan diskon 20%. Kemudian kita cari baju, harga baju setelah diskon 20%. Dan kemudian kita jumlahkan harga tas dan harga baju setelah diskon. Nah, untuk cara yang kedua sedikit lebih mudah. Kita jumlahkan harga baju dan harga tas. Kemudian kita cari besar diskon sebesar 20%. Dan kita cari harga setelah diskon. Jadi lebih mudah untuk cara yang kedua. Maka langsung saja kita gunakan cara yang kedua. Yang pertama kita carikan harga tas dan harga baju awalnya, itu kita jumlah, yaitu Rp150.000, itu tadi harganya tas, harga baju adalah Rp100.000, jumlahnya adalah Rp250.000. Nah, kita cari besar diskon 20% dari Rp250.000 ini. Maka 20/100 atau 20%. Jadi nanti 20%-nya tidak perlu ditulis seperti itu, tetapi langsung saja 20/100 kita kalikan dengan 250.000. Kita bagi dengan 100 dua-duanya, itu yang dicoret
warna merah itu kita bagi 100, maka diperoleh 20 dikali 2.500. Sehingga diperoleh potongan harga sebesar 50.000. Sekarang kita cari harga tas dan baju setelah diskon. Maka harga setelah diskon adalah harga awal kita kurangkan dengan diskonnya. Maka harga awalnya yaitu 250.000 kita kurangkan dengan 50.000. Diperoleh 200.000 dan harga baju serta tas setelah diskon yang harus dibayar Rika adalah 200.000. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Andi membeli perlengkapan sekolah. Setelah memilih, akhirnya Andi memutuskan membeli tas seharga 170.000, sepatu 250.000 rupiah, dan 2 seragam sekolah yang harganya 95.000 rupiah per seragam. Dari barang-barang yang dibeli Andi, tas mendapatkan diskon sebesar 10% dan sepatu mendapatkan diskon sebesar 15%. Yang ditanya adalah tentukan biaya yang harus Andi keluarkan. Jadi kita tuliskan dulu yang diketahui apa saja. Ini untuk memudahkan nanti ketika kita menghitung. Jadi yang diketahui adalah tas 170.000, diskonnya tas adalah 10%, harga sepatu 250.000 dengan diskon 15%, dan harga satu buah seragam adalah 95.000. Jadi yang harus kita kerjakan adalah cari harga tas setelah diskon, cari harga sepatu setelah diskon, dan cari harga 2 seragam. Kemudian kita jumlahkan semua. Untuk tas kita cari dulu. Tadi potongannya adalah 10%. Kita tuliskan saja 10 per 100. Kita kalikan harganya yaitu 170.000. Kita bagi 100 dua-duanya. Yang dicoret merah tadi adalah 100, dibagi 100. Maka diperoleh 10 dikali 1.700. Sama dengan 17.000. Potongannya untuk tas sebesar 17.000, sehingga harga tas setelah diskon adalah 170.000 kita kurangkan 17.000, yaitu diperoleh 153.000. Kemudian kita cari lagi besar potongan untuk sepatu. Besar potongan harga sepatu adalah 15%. Kita tuliskan 15 per 100 dikali 250.000. Kita bagi 100, diperoleh 15 dikali 2.500. Nah, hasil perkaliannya yaitu 37.500. Kemudian kita cari harga sepatu setelah diskon. Dari 250.000 kita kurangkan 37.500, diperoleh 212.500. Nah, untuk harga 2 seragam, maka 2 dikali dengan 95.000 diperoleh 190.000. Dan diperoleh harga 2 buah seragam yaitu 190.000. Sekarang kita jumlahkan ketiga harga ini untuk mengetahui berapa yang harus dibayar oleh Andi. Maka 153.000 kita tambahkan dengan 212.500, kita tambahkan dengan 190.000, hasilnya adalah 555.500. Jadi Andi harus membayar sebesar 555.500 rupiah. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Aska membeli celana jeans yang harganya 500.000. Celana tersebut mendapat diskon dengan tulisan 50% tambah 20%. Tentukanlah A. Harga celana jeans setelah diskon. Yang B. Berapa sisa uang Aska jika ia memiliki uang 300.000. Nah, yang harus kita tulis adalah harga jeansnya 500.000
diskonnya adalah 50% tambah 20% dan uangnya adalah Rp300.000. Jadi pengerjaannya yang pertama kita cari besar potongan 50% untuk mendapatkan diskon pertama, kemudian kita cari besar diskon yang kedua yaitu 20% tadi. Nah, yang pertama yaitu kita cari besar diskon pertama yang dipotong sebesar 50%. Potongan harganya sama dengan 50% atau 50/100. Kita kalikan dengan 500.000. Kita bagi 100 keduanya, maka diperoleh 50 dikali 5.000. Sehingga potongan tas sebesar 250.000. Oh, mohon maaf, ini jeans ya, bukan tas. Harga jeans setelah diskon pertama yaitu sebesar 250.000. Sekarang kita cari lagi besar potongan yang kedua yaitu yang sebesar 20% tadi. Nah, yang kita gunakan di sini adalah 250.000 karena sudah mendapat potongan sebesar 50% tadi. Maka 20/100 kita kalikan 250.000. Kita bagi 100 keduanya sehingga diperoleh 20 dikali 2.500 sama dengan 50.000. Besar potongan yang kedua adalah 50.000. Harga jeans setelah diskon yang kedua yaitu dari 250.000 kita kurangkan dengan 50.000. Sehingga harga yang harus dibayar Aska adalah 200.000. Nah, jika Aska memiliki uang 300.000, maka sisa uang yang ia miliki sekarang sebesar 100.000. Ini mudah, walaupun tidak dijelaskan dari mana dapatnya, hitungannya maksudnya, paham saja ini. Maka nanti Aska membayar 200.000 dan masih memiliki sisa uang sebesar 100.000 rupiah. Kita langsung masuk ke contoh soal yang keempat. Di sini ada soal Pak Reno membeli sepeda seharga Rp1.600.000. Pihak toko memberikan diskon sehingga Pak Reno hanya membayar sebesar Rp1.360.000. Berapakah persentase diskon yang diberikan oleh toko tersebut? Kita tuliskan yang diketahui yaitu harga mula-mula atau harga awal sebesar Rp1.600.000, kemudian harga setelah diskon adalah Rp1.360.000. Nah, untuk mencari harga yang dipotong atau besar diskonnya, maka harga mula-mula kita kurangkan harga setelah diskon, yaitu Rp1.600.000 kita kurangkan Rp1.360.000 dan diperoleh Rp240.000. Maka besar potongannya adalah Rp240.000. Sekarang kita cari persentase setelah diskon, yaitu besar diskon per harga mula-mula dikali 100%. Besar diskonnya sebesar Rp240.000. Kita bagi dengan harga mula-mulanya yaitu harga awal tadi Rp1.600.000. Kemudian kita kalikan 100%. Diperolehlah 15%. Jadi diskon yang diberikan oleh toko tersebut sebesar 15%. Untuk soal yang kelima, bruto dari 5 barang adalah 700 kg. Setelah ditimbang, 15% dari bruto adalah tara. Jika berat setiap barang itu sama, tentukan neto setiap barang. Jadi yang diketahui kita tuliskan dulu, bruto totalnya adalah 700 kg. Taranya 15% dari bruto. Yang ditanya adalah neto setiap barang. Cara pengerjaannya, yang pertama kita cari berat taranya. 15%-nya itu berapa? Kemudian kita cari neto totalnya. Kemudian yang terakhir kita cari berat neto setiap barang. Langsung masuk ke pengerjaan yang pertama, yaitu kita mencari tara. Rumusnya adalah persentase tara dikali bruto dibagi dengan 100%. Maka 15% dikali 700
dibagi 100%. Persennya kita buang saja. Untuk besar tara, 15 dikali 700 dibagi 100. Atau lebih mudahnya langsung kita bagi saja. Dua-duanya dengan 100 hingga 15 dikali 7. Nah, untuk 15 dikali 7 adalah 105. Sehingga besar taranya untuk 5 barang tersebut adalah 105 kg. Kemudian kita cari neto dari seluruhnya. Neto didapat dari bruto kita kurangkan dengan tara, yaitu 700 kita kurangkan dengan 105.000. Kemudian diperoleh 595.000. Ini untuk neto keseluruhan. Sekarang kita cari neto untuk setiap barang. Karena barangnya ada 5, maka 595.000 kita bagikan 5, diperoleh 119 kg untuk setiap barang. Jadi berat bersih setiap barang adalah 119 kg. Sekian video pembelajaran kali ini tentang diskon, bruto, neto, dan tara. Sampai ketemu pada video pembelajaran yang selanjutnya.